Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa huwa alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur dulu ke hadirat Allah sampai hari ini. Insyaallah kita semua yang hadir di sini masih tetap dalam semangat untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu suatu ibadah yang menurut Rasulullah merupakan ibadah ya khusus, karena ada di bulan khusus, di bulan mulia. Siang dan malam, tidur atau tidak tidur, kita di dalam bulan puasa ini, selama kita berniat untuk selalu melaksanakan perintah Allah, maka semua itu merupakan pahala yang berlipat ganda. Nah, saudara sekalian, saya ngajak kita merenung sedikit tentang ini bulan Ramadan, dan dulu bulan depan bulan Agustus. 17 Agustus itu dulu sama bertepatan dengan bulan Ramadan ketika proklamasi kemerdekaan itu. Lalu teringat saya kita mengenang perjuangan pada waktu itu. Kita itu mendirikan negara dan mempertahankannya sebagai satu kewajiban. Ada ungkapan begini, saya tidak tahu apakah ini hadis atau bukan, tapi di Indonesia sangat terkenal itu kalau 17 Agustus selalu diucapkan oleh para da'i. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air atau nasionalisme itu merupakan bagian dari iman. Saya tidak tahu apakah ini hadis apa bukan. Ada yang mengatakan itu hanya peribahasa saja. Tetapi kalau kita lihat sejarah perjuangan Muhammad Rasulullah, ada atau tidak ada ungkapan itu tadi, sebenarnya perjuangan mempertahankan negara itu merupakan bagian dari sunnah Rasul. Coba, Rasul itu terlibat dalam beberapa perang Badar, ya, perang Uhud, perang Khandaq, macam-macam perang gitu. Dalam rangka apa? Mempertahankan negara. Sesudah mendirikan negara, mempertahankan negara. Oleh sebab itu, terlepas dari soal hadis atau bukan itu ungkapan tadi, hubbul waton minal iman, itu bagi kita juga bangsa Indonesia ini mendirikan dan mempertahankan negara itu merupakan kewajiban. Itulah sebabnya Indonesia itu dulu berdirinya itu diperjuangkan oleh para ulama, oleh para tokoh-tokoh Islam, oleh pondok pesantren, kemudian mengisi lembaga-lembaga kenegaraan di konstituante, di DPR, di kabinet, itu semua orang Islam itu dalam rangka mempertahankan negara yang merdeka ini. Ketika ada serbuan, mereka turun juga ikut melawan. Itu dulu yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk dari apa? Nasionalisme ketika itu, untuk mempertahankan bangsa dan negara. Nah, saudara sekalian, intinya yang ingin katakan, pertama-tama yang ingin saya katakan adalah kewajiban bagi kita mempertahankan bangsa dan negara ini. Karena negara itu penting. Dari sudut agama itu ada dalil kaidah usul fikih yang berbunyi begini, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana kalau tidak ada sesuatu yang lain, tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada sesuatu yang lain,
maka sesuatu yang lain sama wajibnya dengan kewajiban itu sendiri. Dengan kata lain begini, tugas amar ma'ruf nahi mungkar, tugas melaksanakan perintah agama, jika tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa ada negara, maka adanya negara, maka memiliki negara itu wajib adanya, seperti wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Apabila Anda kewajiban sholat Anda tidak bisa terlaksana tanpa Anda merdeka, maka kemerdekaan itu wajib adanya. Jadi tafsirnya seperti itu. Nah, bahkan dulu Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan apa? Situna sanawat bi imamin jair afdalu min lailatin bila imam atau bila sultan. Begitu pentingnya negara itu. Karena negara itu sangat penting sampai seorang seperti Ibnu Taimiyah itu mengatakan 60 tahun di bawah pemerintahan yang dolim, yang otoriter itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintah dalam satu malam. Begitu pentingnya negara itu. Karena coba saudara bayangkan kalau dalam waktu 1 jam saja tidak ada negara. Misalnya semua menyatakan mogok, polisi, jaksa, hakim, tentara, presiden, saya mogok. 1 jam saja. Dalam 1 jam itu tidak ada hukum, tidak ada aparat karena semuanya mogok. Itu semuanya sudah hancur. Ketika semuanya sadar mau aktif lagi sudah tidak ada negara itu. Atau saudara katakan karena polisi misalnya selalu dicaci maki karena kinerjanya yang tidak baik. Lalu polisi menyatakan saya mogok setengah hari. Saudara, negara ini hancur. Karena tidak ada kemudian satu otoritas yang boleh menggunakan senjata untuk menolak kejahatan. Nah, oleh sebab itu negara itu harus ada dan negara itu harus dipertahankan, wajib adanya. Merupakan kewajiban bagi kita mempertahankan negara dan membina negara itu. Itu sebabnya dulu Buya Hamka masuk ke dalam institusi-institusi negara juga di dalam berjuang. Entah yang resmi lembaga kenegaraan, entah yang kemudian semi resmi kelembagaan negara. Wahid Hasim juga masuk. Usman Ralibi, Muhammad Rum semua masuk. Kenapa? Karena negara itu harus ada dan kemudian dipertahankan yang sepenuhnya diperjuangkan agar nilai-nilai Islami masuk di dalam kehidupan kenegaraan itu. Inti satu, kita wajib mempertahankan negara ini karena bahaya kalau tidak ada negara. Oleh sebab itu sekeras apapun perasaan kita, hati kita, misalnya tidak puas terhadap penyelenggaraan negara, kita boleh melakukan kritik, melakukan gerakan, tetapi dalam satu batas. Jangan sampai negara ini runtuh. Pemerintahnya boleh turun, tetapi jangan sampai negaranya menjadi korban. Sehingga ada koridor yang harus kita batasi bersama. Nah, saudara, yang kedua dari itu, soal eksistensi negara itu. Saya ingin katakan dulu para pendiri negara kita itu, Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, dan yang lain-lain, Kasman Singgoni Bejo dan sebagainya, membangun dan mempertahankan negara ini dengan menggunakan kekuatan fisik, mengorganisasi massa, membentuk Hizbullah, membentuk Hizbul Waton, membentuk macam-macam lah perlawanan karena melawan secara fisik terhadap kekuatan asing, kolonialisme yang nyata di depan mata kita. Sekarang saudara, kolonialisme seperti tahun 45 itu sudah tidak ada. Tidak ada sekarang ini misalnya suatu negara yang terang-terang akan mencaplok Indonesia, tidak ada. Sehingga sebenarnya kekuatan fisik sebenarnya, kecuali untuk menunjukkan kepada dunia lain bahwa kita pun mampu membeli dan menggunakan senjata, tetapi semua senjata seperti itu sekarang tidak diperlukan oleh Indonesia. F-16 atau apa itu enggak ada sekarang kekuatan asing itu yang mau secara fisik melakukan serangan terhadap Indonesia seperti di tahun 45 atau di tahun 50-an. Tidak ada. Lalu apa relevansi
kita mempertahankan negara pada saat ini. Kita mempertahankan negara, nasionalisme kita ke depan itu harus dibangun dengan cara berperang melawan ketidakadilan di antara kita sendiri. Kalau dulu kita terancam oleh tentara sekutu masuk, sesudah Jepang pergi tentara sekutu masuk, kita kalang kabut, terancam. Timbul barisan-barisan tentara rakyat. Hizbullah digerakkan, Hizbullah Wathan, ayo bekerja semua, lawan, pakai bambu runcing, lawan. Sekarang tidak ada itu serangan fisik seperti itu. Yang ada di hadapan kita sekarang adalah ketidakadilan. Ketidakadilan di antara kita sendiri. Karena ketidakadilan dari luar itu sebenarnya karena kita sendiri di dalam ini tidak beres. Sehingga muncul misalnya pemerasan dari kekuatan-kekuatan asing, dari IMF, dari Bank Dunia dan macam-macam, karena kita sendiri tidak beres di sini, tidak mampu menegakkan amanah. Dan saudara, ketidakadilan itu jangan main-main. Ketidakadilan itu daya hancurnya terhadap negara itu tidak kalah dahsyatnya dengan serangan bom atom. Bom atom atau senjata nuklir itu masih bisa dikendalikan dengan apa? Diplomasi, dengan gertakan dari kekuatan lain, sehingga juga tidak pergi-pergi nuklirnya, hanya diancamkan aja. Misalnya seperti Iran itu kan setiap hari kalau Yahudi begitu nanti saya kirimin nuklir. Sampai sekarang udah bertahun-tahun ancaman aja yang ada, tidak pernah ada. Karena apa? Karena kalau ancaman seperti itu masih bisa diimbangi oleh kekuatan-kekuatan politik internasional. Tapi yang lebih dahsyat daya hancurnya terhadap suatu bangsa itu memang adalah ketidakadilan. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan atau bersabda, ingatlah bahwa hancurnya bangsa-bangsa sebelum kamu, hancurnya bangsa-bangsa terdahulu itu karena ketidakadilan. Kalau ada orang kuat punya perkara bebas, kalau ada orang kuat korupsi 100 miliar tidak ditemukan buktinya. Tapi kalau Mbok Minah mencuri kakao 3 biji, buktinya langsung ketemu, langsung divonis, dihukum. Nah itu ketidakadilan. Itu yang akan menghancurkan kita sebagai bangsa kalau kita ini hanya diam. Dan dalam rangka 17 Agustus yang akan datang ini, saya katakan basis perjuangan kita, basis nasionalisme kita itu harus dibangun dari sikap untuk menegakkan keadilan. Sehingga karena begitu bahayanya ketidakadilan itu, lalu Nabi Muhammad bersabda, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat saqatatu yadaha." Jangankan orang lain, anak saya sendiri saja kalau mencuri saya potong kok tangannya, kata Nabi. Kenapa Nabi mau dipotong? Karena kalau ketidakadilan tidak ditegakkan seperti itu, negara ini akan hancur. Tidak ada gunanya kita mendirikan negara berperang habis-habisan secara fisik melawan kekuatan musuh. Nah, saudara, ini penting gitu. Karena kadangkala kita itu nanti memperingati 17 Agustus itu lalu membuat gambar-gambar Belanda, membuat drama tentang peperangan dur gitu. Siapa yang membuat drama ketidakadilan? Oleh bangsa kita sendiri, terhadap rakyat kita sendiri. Sudah bayangkan sekarang ini, kalau menggunakan ukuran Bank Dunia, 107 juta rakyat Indonesia itu sekarang tergolong miskin. Bank Dunia itu mengatakan orang miskin itu kalau pendapatannya sehari hanya $2. Tidak sampai $2, maksimal $2. Berarti sebulan $60. $60 itu berapa sih? Kira-kira 590.000. Nah, sekarang di Indonesia itu yang berpenghasilan di bawah 350.000 itu ada 107 juta orang. Tadi dikatakan tapi yang miskin hanya sekian, 23 juta atau berapa gitu katanya. Itu menggunakan ukuran lain. Saya katakan kalau menggunakan ukuran Bank Dunia 107. Lalu di mana keadilan kita ini?
Apa yang kita kerjakan untuk rakyat kita? Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya menjadi penting bagi kita. Jadi, ya kadangkala kita ini sering bertanya, apakah benar sih kita ini beragama dengan benar? Bukankah Allah berfirman bahwa kita ini adalah pendusta-pendusta agama manakala kita tidak pernah peduli terhadap orang miskin, terhadap kaum du'afa. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Di mana? Apa yang kita lakukan itu? Nah, saudara, oleh sebab itu maka begini, mari kita perjuangkan keadilan ini. Di sini di kota besar, di Jakarta, di ibu kota, pasti banyak di antara bapak ibu ini yang punya posisi-posisi pengambil keputusan di suatu instansi. Banyak juga di antara bapak ibu yang hadir yang bekerja langsung ke tengah-tengah masyarakat, membangun masyarakat melalui LSM, melalui organisasi masjid dan sebagainya. Nah, di situ keadilan bisa dibangun dari posisi manapun Anda berada. Bagi yang tengah masyarakat, tolong tuh dibangkitkan semangat, dibangkitkan rasa kemanusiaan dan rasa kegagahan, martabat manusia. Anda yang bekerja di LSM, bikin kebangkitan agar mereka bisa berhadapan dengan pemerintahnya secara wajar, bukan untuk melawan, tapi untuk menuntut hak-haknya secara wajar. Bagi Anda yang pengambil keputusan, buatlah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan orang-orang kecil, jangan sesuka-sukanya sendiri. Implementasikan takwa itu di dalam setiap tindakan di posisi apapun Anda berada. Sehingga takwa itu bukan dihafalkan sebagai pengertian apa itu takwa? Takwa itu melaksanakan perintah Allah ya dan menjauhi larangannya. Apa itu? Terlalu abstrak. Ini yang konkret yang dikatakan oleh Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Ketika pada suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, apa itu takwa? Ma huwa takwa? Lalu dibalik dengan pertanyaan, hal salakta tariqan dasau. Kamu bertanya takwa, apa kamu pernah berjalan di suatu jalan yang sangat berbahaya karena di pinggirnya jurang lalu di sini banyak batu-batunya? Lalu Umar mengatakan, "Bala, ya, saya sering jalan kayak gitu." "Wa ma sonata?" Apa yang kamu lakukan kalau kamu berjalan di jalan seperti itu? Lalu kata Umar, "Syamirtu wajtahadtu." Saya berjalan berhati-hati tapi tetap konsentrasi untuk sampai ke tujuan. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi takwa itu apa? Berhati-hati saja. Tidak usah menghafalkan definisinya. Anda berhati-hati aja di kantor, berhati-hati di jalan agar tidak melanggar hak orang lain, tidak menyulitkan orang lain, tidak makan haknya orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak mengganggu martabatnya orang lain. Nah, itulah takwa. Dalam bentuk ritualnya iyalah pergi ke masjid, sholat begini, tarawih rame-rame, itu ya. Tetapi ingat, misalnya sholat itu nanti kan Anda begini, sholat mah huwa sholah, as-sholah aqwal wa af'al muftahatun bit takbir wa muhtammatun bit taslim, katanya. Apa sholat? Sholat itu ucapan-ucapan, bacaan resmi yang dituntunkan itu, aqwal wa af'al, dan gerakan yang dimulai dengan takbir nih, takbir Allahu Akbar menghadap Allah. Wa muhtammatun bit taslim, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itu artinya apa? Artinya Anda sesudah sholat dari masjid ini, Anda harus lihat kiri kanan Anda. Masyarakat di sekitar Anda itu bagaimana? Sudah mendapat keadilan apa tidak? Kalau keadilan tidak tumbuh di negeri ini, lalu Anda semua diam, maka Anda tidak punya nasionalisme. Anda takut menyatakan kebenaran. Anda tidak punya nasionalisme. Karena sekarang untuk membangun nasionalisme hanya berani mengatakan kebenaran terhadap pelaku-pelaku ketidakbenaran. Supaya diingat, dulu Ali bin Abi Thalib
yang kemudian dikutip oleh Ibnu Taimiyah juga. Itu mengatakan gini. Apa? Kelanjutan dari hadis Nabi tadi ketika menerima utusan dari Bani Makhzum, seorang perempuan melakukan kesalahan minta tidak dihukum, lalu oleh Nabi dibilang, "Oh, kalau anak saya sendiri saya potong kok, apalagi cuma kamu," kan gitu kira-kira kalau dalam bahasa kita sekarang. Lalu Sayyidina Ali itu mengatakan begini, "Tabqa ad-daula ala adila wa in kanat kafiratan. Wa tafna ad-daula adh-dhalima wa in kanat muslimatan." Apa artinya? Akan menjadi kuat dan lestari suatu negara yang diperintah secara adil meskipun pemerintahnya orang kafir. Ali ini. Tetapi akan satu hancur suatu bangsa. Wa tafna ad-daulah adh-dhalimah. Akan hancur suatu bangsa, suatu negara yang diperintah dengan zalim, dengan tidak adil meskipun pemimpinnya itu orang Islam. Jadi keadilan itu tidak memandang Islam atau tidak Islam. Oleh sebab itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl." Kalau kamu memerintah, hakama itu di dalam agama bisa berarti memerintah, bisa berarti menghukumi, menjadi hakim. Hakimnya itu namanya qadhi. Apabila kamu memerintah atau mengadili bainan nas, di antara manusia, bukan bainal muslimin di situ. Bainan nas antahkumu bil adl. Jadi keadilan itu ditegakkan kepada siapapun. Islam tidak Islam, kalau tidak adil sikat. Lawan. Ini kadangkala orang Islam itu genet, "Pak, tolong Pak bantu itu." Datanglah ke kantor saya, "Pak, itu yang berperkara itu yang satu orang Islam Pak, yang satu tidak Islam." Lah memangnya kenapa, saya bilang. "Itu Pak, dibantu Pak sesama orang Islam." Tidak ada. Kalau salah Islam tidak Islam harus diberi keadilan. Karena apa? Ketidakadilan hanya dengan cara diskriminasi karena perbedaan ikatan primordial, itulah yang menghancurkan suatu bangsa dan negara. Oleh sebab itu Islam harus berlaku baik. Harus berlaku jujur, jangan melanggar hak orang lain agar apa? Agar keadilan tegak terhadap dia. Jangan lalu mengajak nepotisme karena sesama Islam lalu minta diperlakukan berbeda, tidak. Itulah hebatnya Allah, hebatnya Islam itu bagaimana memandang perbedaan manusia itu sebagai fakta tetapi tetap harus diperlakukan dengan adil. Bahkan Allah sendiri sangat toleran ketika, coba di dalam Al-Quran itu sangat menarik. Allah berfirman di dalam beberapa ayat ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya kalau beriman itu seperti kita takwanya kepada Allah. Tapi ketika Allah berfirman kepada manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Itu bagi orang yang belum beriman kepada Allah, silahkan bertakwa kepada Tuhanmu. Siapa Tuhan yang kamu yakini? Silahkan. Ini jalan yang menurut agama Islam ini, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi kalau kamu masih tidak, silakan. Kita sendiri akan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, saudara sekalian, akhirnya sudah 25 menit, saya akhiri saja karena ini ditulis 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.